persen fansnya Fuji ini anak-anak kecil semua yang pengen jadi kayak Fuji. Jadi tidak mau bersekolah, yang penting bisa joget-joget, bisa bikin konten, udah selesai. Kewajibannya ya sekolah, bukan joget-joget di TikTok. Karena pada malas belajar, bikin konten. Nggak takut, nggak salah. Tapi bermohon, minta diketemukan sama Mbak Sandi, dipanggil minggu depan. Ya, setelah Nikita Mirzani sepertinya mulai merasa khawatir dengan remaja-remaja di Indonesia yang sudah kecanduan main gadget. Melalui siaran langsungnya, Nikita mengatakan bahwa ia sangat berharap kepada Bapak Presiden Republik Indonesia agar bisa memberlakukan peraturan seperti di negara Australia, di mana peraturan baru di sana menyatakan untuk remaja yang usianya masih di bawah 16 tahun dilarang menggunakan gadget. Hal ini Nikita ungkapkan lantaran saat ini di media sosial penuh dengan remaja-remaja yang sibuk hanya joget-joget dan konten, namun tidak memperdulikan pendidikannya. Kayaknya Indonesia memang harus menerbitkan peraturan untuk anak kecil sampai batas usia 16 tahun untuk tidak bermain sosial media deh. Kayaknya harus kayak Australia deh, bisa bikin peraturan kayak begitu biar anak-anak sekolah anak-anak sekolah ya kewajibannya ya sekolah, bukan joget-joget di TikTok. Karena gue yakin banget nih yang nonton gue nih banyak juga nih anak-anak teenager nih pada malas belajar, bikin konten. Terkait isu kedekatan Fuji yang saat ini dijodoh-jodohkan dengan Aishar oleh warganet, Nikita pun enggan memberikan tanggapan. Karena menurut Nikita, jika ia berkomentar, ia takut nanti fansnya Fuji itu sakit hati dan tak terima dengan tanggapan darinya. Lantaran Nikita selalu memberikan tanggapan yang berbeda dengan yang lain. Nikita pun meyakini bahwa fans Fuji ini rata-rata anak usia remaja yang kurang kerjaan, hanya sibuk mantau media sosial. Ini kan banyak yang ngetik nih, Fuji, Aishar pacaran. Nanti kalau gua ngomongnya suka-suka mulut gua, pasti fansnya Fuji nggak terima nih. Pasti fansnya Fuji nggak terima. Dan kebanyakan 90% fansnya Fuji ini anak-anak kecil semua yang pengen jadi kayak Fuji. Jadi tidak mau bersekolah, yang penting bisa joget-joget, bisa bikin konten, udah selesai. Terkait kasus Issa Zega dan Fadel Bajide, Nikita pun memastikan bahwa Issa Zega pasti bulan ini akan dipanggil lagi oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangannya. Dan Nikita pun mendapatkan kabar jika Issa Zega sengaja mengirimkan surat kepada Sandi Purnamasari supaya bisa berdamai. Karena menurutnya kasus yang dilayangkan oleh Sandi Purnamasari hanyalah kesalahpahaman. Namun menurut Nikita, Sandi Purnamasari sudah menutup pintu perdamaian dengan Issa Zega. Jadi kasus itu tetap akan berjalan. Si Sarul tuh banyak bohongnya. Dia tuh ngomong nyerocos, si Sarul tuh berbohong semua. Terus katanya berani, nggak takut, nggak salah. Tapi bermohon, minta diketemukan sama Mbak Sandi untuk damai. Katanya ada kesalahpahaman. Nggak ada kesalahpahaman Sarul, nggak ada kesalahpahaman. Si Sarul pun sama dia akan dipanggil minggu depan karena RJ-nya, Restoratif Justice-nya tidak berjalan sesuai yang Sahrul mau. Gitu. Dia bilang awalnya nggak ada panggilan surat polisi. Katanya panggilan surat polisinya nyasar. Tiba-tiba ngirim surat ke Polda Surabaya kalau dia mau datang di tanggal 3 karena takut dijemput. Sudah panggilan kedua. Jadi Sahrul akan tetap diproses hukum. Tapi nggak apa-apa, bikin dia happy aja. Setelah ini kan dia nggak bisa main sosial media, dia nggak bisa ketemu orang, dia nggak bisa pegang handphone. Terkait kasus Fadel Bajide, Nikita pun memastikan bahwa minggu depan Fadel pasti akan dipanggil lagi oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangannya. Karena Loli kemarin sudah memberikan kesaksian, Nikita pun meyakini bahwa Fadel pasti akan masuk ke dalam balik jeruji besi.
Kang Semir Kuraga Binatang itu dipanggil minggu depan. Ya, setelah tuh anak dipanggil, minggu depan dia yang akan dipanggil. Itu dia kabar terbaru hari ini dari Nikita Mirzani. Semoga kalian semua terhibur dan terima kasih sudah menonton.